Assalamualaikum lur. Ini kita kedatangan satu unit mobil Wuling Canvero ini lur ya. Ini mau kita ganti head unitnya dengan head unit Android ya lur ya. Nanti kita ganti head unit Android dengan ukuran 10 in sama framenya. Oke, untuk tutorial caranya bagaimana, ikuti terus saja videonya ya lur ya. Ini kita buka dulu untuk framenya lur. Untuk membuka frame seperti biasa kita gunakan alat seperti ini ya lur ya, untuk pencegalannya biar tidak lecet samping-sampingnya. Nah seperti ini ya lur ya caranya. Lalu kita buka baut-bautnya seperti ini. Kita buka, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baut ya lur ya. Semua. Nah ini kita coba untuk membuka head unitnya seperti apa. Nah ini lor, khususnya ini untuk head unit mobil Wuling Canvero ya lor ya. Sorry lor, lihat ya, ilat coba marah lor. Nah ini lor, untuk soket-soketnya seperti ini. Nanti ini kita mau ganti dengan head unit Android 10 in. Oke, seperti apa prosesnya? Ikuti terus saja videonya. Oh iya lor, sebelum lanjut ke video, tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya biar channel kami semakin berkembang dan tidak ketinggalan mengenai review dan pemasangan audio mobil. Yuk lanjut lor. Nah ini lor, ini untuk head unitnya kita sekalian pasang kamera parkir ya lur ya, ini ya lur ya. Nah ini khususnya untuk mobil Wuling, seandainya teman-teman nanti ada yang mau pasang sendiri. Nah ini seperti ini lur, untuk pencongkelannya atau untuk jalur kabel-kabelnya ya lur ya. Nah ini biar dibongkar dulu, nanti semuanya pembongkarannya sama lur, agar tidak luka kita congkel seperti ini. Kita lihat ke depan dulu lur. Nah, untuk yang depan ini lur, kita menggunakan soket PNP ya lur ya, jadi tidak merusak kabel bawaannya, tetap orisinilnya, biar garansi tetap jalan dan lancar lur ini lur. Nah seperti ini lur untuk soket PNP nya mobil Wuling. Nah lalu untuk head unitnya ini lur, besar sekali ini lur, 10 in koyok TV omah ya lur ya. Nah ini lur, dan framenya itu lur, untuk framenya ini kalau kita beli di pasaran online itu sekitar harganya untuk framenya sekitar 400 ribuan ya lur ya, untuk harganya 400 ribuan, dan head unitnya sendiri itu harganya sekitar 1.800.000-an. Lalu untuk soket PNP nya ini harganya sekitar 75.000 untuk pasaran online. Nah, kalau di pasaran offline tentunya harganya ya berbeda ya lur ya, soalnya kalau offline itu udah free instalasi dan garansi tentunya lur. Jadi offline harganya sendiri untuk head unitnya RAM 2 internal 32 ini ya lur ya, dengan merek Karman, produk PAPC, itu sekitar 2 juta sampai 2.200.000. Lalu untuk framenya sendiri itu sekitar 500 sampai 600 ribu. Lalu soketnya sendiri sekitar 100 sampai 150 ribu. Nah seperti ini ya lur ya. Nah ini baru kita rakit untuk head unitnya. Head unit Android Karman 10 in RAM 2 internal 32. Oke ya lur ya. Nah, ini untuk soket kamera parkirnya ini lur. Nah ikuti terus saja lur videonya, nanti seperti apa pemasangannya. Nah ini ya lur ya, ini untuk pemasangan antenanya. Ini kalau kita beli soket PNP punya mobil Wuling ya lur, ini kita
kita dapat sekalian ini lor buat antenanya. Oh ini USB bawaannya lor, maaf lor, ini USB bawaannya, jadi USB bawaannya tetap bisa digunakan. Jadi ini bisa digunakan lor untuk antenanya, untuk apa namanya USB-nya ini lor ya, USB-nya. Lalu ini untuk soketnya kita tinggal tancap aja ya lor ya, jadi tetap bisa digaransikan untuk mobilnya karena tidak merusak soket atau kabel bawaan mobilnya sendiri. Seperti ini ya lor ya. Untuk cara pemasangannya cukup mudah lor, karena menggunakan soket PNP, jadi tinggal plug in play ya lor ya. Nah ini baru mengakali ini untuk kabel antena ya lor, karena terlalu pendek. Jadi ini tetap kita bulet-buletkan ini lor, bundet mengkono soal lor iki lor. Ini agak susah ya lor ya, ini untuk bawahnya tadi ternyata di sini ada kabel tis lor, jadi ya agak menjelimet juga ini lor, karena kalau nggak dicopot kabel tisnya ini antenanya kurang panjang, jadi nggak bisa sampai depan sini. Nah, ini ya lor ya. Ke sini ya lor ya, untuk bagaimana cara memasukkan kabelnya, cukup dengan kawat seperti itu lor. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, nanti ini kita lewatkan atas ini ya lor ya, lewat jalur ini ya lor, sampai ke depan sana untuk kamera parkirnya atau kabel kamera parkirnya. Nah ini ya lor ya. Pasangkan untuk kamera parkirnya. Nah ini ya lor ya, kita lewatkan sini lor. Nah tetap ya lor, dirogoh-rogoh ini lor pokoknya lor. Pelepasan apa ya lor, jenenge gondelan tangan ini lor, yang rata bisa dipenggang sidik ngono karepe lor. Nah, kita masukkan ke sini lor, seperti itu. Nah ini lor, kabelnya udah keluar, lalu nanti kita tarik sampai ke depan ya lor ya, untuk kamera parkirnya. Nah itu nanti kita lewatkan sana ya lor, untuk kabelnya. Lalu kita tarik sampai ke depan nanti lor. Nah itu lor, kabelnya itu lor. Sebenarnya kabelnya cuma satu lor, cuman pemasangannya emang agak ribet ya lor ya. Nah kita selipkan di sana lor, kita selipkan di plafon supaya rapi. Gimana lah nanti teman-teman bisa cari akal sendiri seandainya mau memasang kamera parkir. Nah untuk contohnya kurang lebih ya seperti ini lor. Nah ini lor, kita lewatkan sini, lalu kita lewatkan pilar sini. Ini lor kabelnya. Nah itu nanti kita turunkan ke bawah, kita masukkan ke sini ini lor. Nah seperti ini ya lor ya, untuk cara pemasangan kamera parkirnya. Untuk pilarnya
bawah sini. Nah itu lur, kabelnya kita naikkan ke atas sini ya lur ya. Bentar lur. Nah itu lur, guys, muntup mau lur. Nah iki lur, kabel wis metu lur. Saya tak pedhot ae lur. Nah ya, ini ya lur ya untuk kabel kameranya. Untuk wuling ini jamnya ini bagus sekali ini ya lur ya, klasik sekali ini lur, kayak S-Class ini lur ya. Nah ini lur, kita lanjut ke pemasangan kameranya yang di atas lur. Nah ini lur, nah ini lur, ini kita lepasi dulu lur, ini lur, untuk baut garnisnya yang di belakang atau chrome-nya yang di belakang itu lur, soalnya press banget iki lur anane garnis lur. Nah kita lepas dulu ya lur ya. Oke, nah, untuk kabelnya kita lewatkan sini ya lur ya, di lampu sini lur. Jadi kalau lewat sini nggak bisa lur, terlalu mepet sekali lur. Nah itu lewat sana, nanti dapatnya di sini lur kabelnya. Nah ini lur. Nah seperti itu lur ya untuk cara pemasangan kamera parkir. Kita lepas dulu garnis-garnisnya tadi, baut garnisnya tadi, lalu kita jongkel sedikit, paling enggak ya bisa buat masuk kabel lah lur, nggak usah kita lepas total, bisa itu lur. Nah oke lur ya, lalu ini kita sambungkan dulu untuk RCA kameranya. Nah itu lur, seperti itu. Oke ya lur ya, seperti itu, ikuti terus videonya biar nanti teman-teman kalau mau pasang sendiri, terus mobilnya Wuling Carvero, nah, bisa dicontoh ini lur ya. Nah ini ya lur ya, ini dari owner mobilnya, speaker belakang kanan kiri itu mati lur. Nah, setelah kita cek ternyata itu speakernya tidak ada semua lur, yang pintu belakang kanan kiri. Soalnya mungkin ada beberapa mobil dengan seri yang lain-lain, jadi ini sepertinya belum dilengkapi dengan speaker bawaannya, jadi harus dipasang sendiri. Dan nanti kita pasang sendiri, kita menggunakan speaker auto led ya lur ya. Nah ukuran 6 in seperti ini lur ya, ukurannya 6 in, speaker two way koaksial. Oke lur, nanti kita pasangkan sekalian. Seperti apa pemasangannya, ikuti terus saja videonya lur. Nah ini untuk kameranya udah mau selesai nih lur ya, untuk pemasangan kamera belakangnya. Untuk kameranya kita tempatkan di sini lur. Nah ini, nah itu lur kameranya. Oke lur, nah ini lur udah kita pasangkan ya lur ya. Untuk unitnya menggunakan Garmin unit Android 10 in dengan RAM 2 internal 32. Nah cukup mumpuni sekali lur ini lur. Dan ada dekorasinya pastinya lur seperti ini, jadi atur sesuai selera teman-teman. Ada yang mau pasang sendiri. Untuk tampilannya cukup bagus ini lur ya. Terus ke tampilan depan mas. Nah ini ya lur ya, untuk tampilannya wow cakep lur. Nah gak ada yang punya Wuling Carvero, nah ganti aja lur ini lur, jenisnya seperti ini. Wah udah mantap, cakep, mumpuni ini lur.
gambarnya atau kejernihan layarnya juga udah oke ya lur ya, menurut saya recommended sekali ini lur, dengan harga yang tidak terlalu mahal tetapi udah mendapatkan fitur-fitur yang cukup lengkap ini lur ya, seperti ini lur. Convero rasa almas ini ya lur ya, cuman ini tombol steeringnya belum ada untuk Wuling yang ini, untuk Convero yang ini. Wuling Convero rasa almas. Ini kita bongkar dulu untuk speaker atau deck pintunya lur ya, dashboard pintunya atau door trimnya. Nah, ini mau kita pasangkan speaker pintu koaksial 6 in 2-way dengan merek Autolab. Sampai dari bawahnya belum ada ya lur ya. Nah, ini kita bongkar dulu ya lur ya, untuk door trimnya dan kiopo ini lur. Wah, ini untuk Wuling harus agak hati-hati ya lur ya. Ini pintunya, ini door trim pintunya udah kita buka. Nah, itu tidak ada speakernya lur. Nah, si komplong itu lur. Nah, kita ganti itu lur speakernya. Kita menggunakan Autolab dari merek Autolab ini lur. Nah, kita tenol dulu biar tidak mudah lepas ya lur ya. Speakernya Dule Autolab ukuran 6 in koaksial. Ini bawaannya masih kosong nih lho, kabelnya nggak ada, tambah kabel lagi loh. Oke lho, ini kameranya udah terpasang lor. Nah, di sini kameranya. Nah, ini speaker pintu udah selesai ya lor ya, selesai kita pasang. Nah, ini tadi kita tambah kabel sendiri lor. Nah, ini tadi tambah kabel sendiri yang hitam itu lor. Nah, itu nah, kita bawa ke depan sana, kita sambungkan di output speakernya seperti itu ya lor ya. Oke, ini udah mau selesai, tinggal kita pasang-pasang dulu semuanya ya lor ya. Nah, ya lor ya. Nah, ini udah selesai, tampilannya seperti ini ya lor ya, udah ciamik cantik, cukup recommended sekali ya lor ya head unitnya. Barangkali teman-teman ada yang mau pasang ya lor ya, nah ini bisa dicontoh seperti ini. Oke ya lor, oke, saya rasa videonya sudah cukup ya lor ya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua yang mau pasang atau mau ganti head unit Android ya lor ya, dari OEM nya Wuling menjadi head unit Android seperti ini lor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.